Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kelompok 5 yaitu kelompok yogurt akan menjelaskan tentang emisi gas rumah kaca dan skenario iklim. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok 5 yaitu kelompok yogurt yang panjangannya itu Young Guardian of Earth. Nah, apa sih yang akan dibahas dalam video kali ini? Yang pertama itu kita akan membahas gas rumah kaca, dan yang kedua itu skenario iklim. Gas rumah kaca merupakan kumpulan gas yang ada di atmosfer dan mempunyai kemampuan untuk menyerap dan memancarkan kembali radiasi yang dipancarkan oleh matahari. GRK ini dapat muncul secara alami di lingkungan, namun juga dapat ditimbulkan oleh aktivitas manusia. GRK berfungsi seperti kaca yang dapat meneruskan cahaya matahari, namun menangkap energi panas dari dalamnya. Sehingga jika konsentrasi gas ini semakin meningkat, dapat menimbulkan efek rumah kaca yang mempengaruhi kehidupan di bumi. Keberadaan GRK ini juga dapat menjaga suhu permukaan bumi pada kisaran 15 derajat Celcius, sedangkan tanpanya suhu permukaan bumi dapat mencapai 18 derajat Celcius. Nah, gas-gas yang termasuk gas rumah kaca ini yang pertama ada uap air, yang kedua karbon dioksida, yang ketiga ada dinitrogen oksida, dan masih banyak gas yang terfluorinasi lainnya. GRK terbanyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari danau, sungai, dan laut. GRK terbanyak kedua sekaligus GRK yang memiliki dampak terbesar adalah karbon dioksida. Gas ini timbul dari berbagai proses yaitu letusan gunung berapi, penapasan makhluk hidup, dan pembakaran material organik maupun non-organik. Gas lainnya yang terfluorinasi ini terdiri dari kelompok perfluorokarbon, kelompok hidrofluorokarbon, sulfur hexafluoride, dan senyawa lainnya yang dapat merusak lapisan ozon. Setiap gas rumah kaca memiliki nilai global warming potensial yang berbeda. Nilai GWP ini adalah potensi suatu gas dalam menyebabkan terjadinya pemanasan global yang dapat diukur secara relatif berdasarkan emisi CO2 yang dihasilkan. Emisi GRK yang meningkat dapat menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrim serta dapat mengganggu sistem iklim global. Perubahan iklim dapat diketahui proses dan dampaknya dengan menggunakan proyeksi skenario iklim. Baik teman-teman, selanjutnya ada sedikit penjelasan terkait skenario iklim global. Nah, skenario iklim global ini merupakan proyeksi terhadap perubahan iklim bumi nantinya pada masa depan dengan melihat adanya pemanasan global. Nah, skenario iklim global ini dilakukan untuk memperkirakan kondisi iklim yang akan terjadi di bumi pada masa depan. Seperti yang kita ketahui, pada sekarang ini iklim di bumi mengalami perubahan, di mana suhu di bumi mengalami peningkatan yang sangat signifikan, curah hujan juga mengalami peningkatan, serta intensitas cuaca ekstrim juga mengalami peningkatan. Skenario iklim ini dilakukan melalui analisis terhadap kondisi bumi pada saat ini serta aktivitas perilaku manusia sekarang, yang mana perilaku manusia ini juga berpengaruh terhadap kondisi iklim di masa depan. Nah, seperti apa dan bagaimana cara mendapatkan skenario iklim ini akan kita bilang melalui video berikut. Semangat. Oke, baiklah, hal pertama yang kita lakukan yaitu masuk ke website lifemagic.org. Beginilah tampilan dari website tersebut. Nah, apabila teman-teman di sini belum mempunyai akun dari website ini, maka kita bisa membuat akun terlebih dahulu dengan mengklik create an akun. Nah, di create a new akun ini kita cuman memasukkan email, terus password dan konfirmasi password tersebut. Ini kita ketik emailnya dahulu, ketik passwordnya juga. Lalu apabila sudah selesai mengetikkan email dan password, kita klik next.
Oke, di sini kita disuruh untuk mengisi full name. Dan untuk bagian what's the name your team boleh dikosongkan saja. Oke, next. Nah, di sini centang I would like to receive updates via email and I agree to the term of service privacy policy. Keduanya dicentang dan klik register. Nah, di sini tulisannya an akun with given email already exists, karena di sini saya sudah punya akun, maka tampilannya seperti ini. Oke, di back aja. Nanti kalau bagi teman-teman yang belum mempunyai akun, bisa dicek di emailnya untuk verifikasi akunnya ya. Oke, selanjutnya karena saya sudah memiliki akun, kita login lebih dahulu. Oke, sign in. Nah, apabila kita sudah memiliki akun dan login ke akun kita, maka tampilan dari website tersebut dapat dilihat seperti ini. Terdapat beberapa skenario iklim. Yang pertama yaitu ada SSP 585, SSP 434 over, SSP 370, SSP 245, SSP 126, dan SSP 119. Untuk video kali ini kita akan memakai skenario iklim yaitu SSP 434 over. Kita tinggal langsung klik SSP 434 over. Nah, beginilah tampilan dari skenario iklim di SSP 434 over. Yang mana variabel di sini itu surface temperature. Nah, pada bagian bawah ini dapat dilihat ada beberapa keterangan yaitu kategori warming statistic and skenario statistic. Oke, mungkin di sini kita juga bisa mengubah variabelnya seperti atmospheric concentration yang CO2-nya, atmospheric concentration yang CH4, dan atmospheric concentration N2O, dan juga masih banyak yang lain. Oke, mungkin kita coba yang atmospheric concentration CO2. Nah, beginilah tampilan dari atmosfer concentration CO2, yang mana pada grafik ini proyeksi skenario iklimnya itu dari tahun 2000 sampai 2100 dengan satuannya part per million atau ppm. Di sini kita juga dapat mendownload datanya dalam bentuk Excel dengan mengklik download output. Nah, di bawahnya juga terdapat keterangan seperti kategorisasi, warming statistik, skenario statistik. Bisa dilihat di bawah ini. Kemudian kita juga bisa mengganti variabelnya menjadi atmospheric concentration yang CH4. Mungkin lebih kurang bentuk grafiknya seperti ini, juga menampilkan proyeksi dari tahun 2000 hingga 2100, tapi dengan satuan part per billion. Kita juga bisa mendownload datanya dalam bentuk Excel di sini dengan mengklik download output. Dan di bawahnya juga terdapat keterangan seperti yang tadi. Oke, lanjut atmospheric concentration yang N2O. Lebih kurang sama ya, memproyeksikan dari tahun 2000 sampai 2100 dengan satuan part per billion juga, dan datanya juga bisa di-download, dan kemudian juga ada keterangan kategori warming statistik dan skenario statistik. Oke, mungkin sekian untuk cara mencari atau menampilkan grafik skenario iklim dari SSP 434 over di website livemagic.org. Nah, berikutnya ada hasil proyeksi terhadap konsentrasi CO2 di atmosfer pada tahun 2000 hingga 2100. Pada 100 tahun terakhir ini, sektor penyumbang karbon dioksida terbesar di atmosfer ada sektor pertanian, ada industri juga, ada sektor energi, di mana penggunaan CO2 di sektor energi pada abad ini terbilang sangat besar. Nah, dalam skenario SSP 434, konsentrasi CO2 ini mengalami puncak konsentrasi tertinggi nantinya pada tahun 2070 dan kemudian berangsur menurun hingga tahun 2100. Kondisi udara yang diproyeksikan dan menggunakan skenario SSP 434 ini juga mengalami penurunan
setelah tahun 2070 sebesar 0,07 derajat Celcius. Nah, dalam upaya mitigasi ini, skenario SSP 434 tergolong masih cukup rendah dalam melakukan upaya mitigasi, namun upaya tersebut nantinya juga meskipun kecil akan tetap berdampak terhadap kondisi konsentrasi CO2 di atmosfer. Next. Nah, berikut ada hasil dari proyeksi konsentrasi gas metan CH4 di atmosfer. Sebenarnya metan ini dihasilkan dari sektor energi, sektor industri, agriculture, penggunaan lahan, aktivitas pengolahan sampah, serta limbah dari hewan ternak domestik seperti babi, sapi, peternakan kambing, dan mana proses ini terjadi secara alami. Nah, usia gas hidup metan ini sebenarnya jauh lebih singkat dari karbon dioksida, namun CH4 ini jauh lebih efisien dalam hal memerangkap radiasi panas dibandingkan karbon dioksida. Secara berat, efek komparatif dari CH4 25 kali lebih besar daripada CO2 dalam jangka waktu 100 tahun terakhir. Pembakaran di mana pembakaran satu molekul gas metan ini akan melepaskan satu molekul CO2 serta H2O ke atmosfer, sehingga konsentrasi CH4 diproyeksikan naik dari tahun 2000 hingga 2100. Next. Nah, berikut lagi ada hasil dari proyeksi konsentrasi N2O di atmosfer. Secara alami, gas N2O ini dapat dihasilkan dari aktivitas mikroba pada hutan tropis basah, pembakaran hutan. Selain itu juga N2O ini dapat dihasilkan dari proses antropogenik atau dari aktivitas manusia seperti pertanian, peternakan, industri, dan lain-lain. Nah, sifat N2O ini sangat stabil sehingga di bagian troposfer ini dia enggak bereaksi, namun akan bereaksi di lapisan stratosfer, di mana nanti di bagian stratosfer N2O akan mengalami proses fotolisis menghasilkan molekul NOx. Nah, proses ini berbarengan dengan proses fotolisis dari ozon, sehingga nantinya molekul O akan diikat oleh NOx, sehingga konsentrasi ozon di atmosfer semakin berkurang. Berkurangnya ozon ini nantinya juga berdampak langsung terhadap kondisi iklim di bumi. N2O diproyeksikan meningkat ini sejalan dengan kondisi di bumi, yang mana pada saat sekarang ini peningkatan pangan, terutama makanan pokok seperti padi, beras, serta daging terus digenjot meningkat, sehingga konsentrasi N2O juga diproyeksikan meningkat.